Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Ganjil akan mempresentasikan tentang perlawanan Aceh versus Portugis dan VOC. Anggota kami yaitu Saya Fadal Nurdinsyah, absen 9 dari kelas 11 MIPA 5. saya Vina Septia Putri, absen 13, kelas 11 MIPA 5. Saya Muhammad Agil Nugroho, kelas 11 MIPA 5, absen 21. Saya Nova Lusni Mubarok, nomor urut 27, kelas 11 MIPA 5. Nama saya Odil Semana, absen 29, kelas 11 MIPA 5. Saya Sinamai Pujiastuti, absen 33 dari kelas 11 MIPA 5. Perlawanan Aceh versus Portugis dan Belanda. Di tahun 1511, Malaka jatuh ke tangan Portugis, sehingga banyak perdagangan yang berpindah dari Malaka ke Aceh. Otomatis perdagangan di Aceh menjadi semakin ramai. Hal ini juga membuat Aceh menjadi pusat perdagangan. Namun Portugis menganggap perkembangan Aceh ini menjadi sebuah ancaman tersendiri. Setelah itu Portugis berencana untuk menghancurkan Aceh. Akhirnya di tahun 1523, Portugis melakukan serangan ke Aceh yang dipimpin oleh Henry Guez, dan di tahun 1524 yang dipimpin oleh De Souza. Persiapan rakyat Aceh. Aceh merencanakan perlawanan dengan cara berikut, yaitu 1. Melengkapi kapal dagangnya dengan meriam, persenjataan, dan pasukan. 2. Mendatangkan bantuan persenjataan tentara ahli dari Turki pada tahun 1567. 3. Mendatangkan bantuan persenjataan dari Kalilkut dan Jepara. Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1639. 1. Hal-hal yang dilakukan Sultan Iskandar Muda: memperkuat angkatan lautnya dengan kapal yang berisi pasukan kavaleri yang dilengkapi kuda dari Persia, menempatkan pengawasan di jalur-jalur perdagangan untuk meliputi wilayah Sumatera Timur. Pengawasan tersebut ditempatkan di pelabuhan penting seperti Pariaman. 2. Serangan Sultan Iskandar Muda. Pada tahun 1629, Sultan Iskandar Muda melancarkan serangan ke Malaka. Setelah serangan demi serangan yang dilancarkan oleh Sultan Iskandar Muda, Portugis masih bersikukuh untuk tinggal di Malaka. Oleh karena itu, hubungan antara Portugis dan Aceh semakin memburuk. Perang Aceh. Perang Aceh merupakan perang yang berlangsung antara Kerajaan Aceh dan Belanda. Perang tersebut berlangsung kurang lebih sekitar tahun 1873 sampai 1904. Kekompakan rakyat Aceh membuat Belanda sempat kewalahan. Walaupun akhirnya Belanda berhasil menguasai Aceh dan mengikat Sultan Aceh dengan perjanjian, tetapi perlawanan dari rakyat Aceh kepada pihak Belanda masih terus berlangsung selama abad 20. Pengusiran Portugis. Portugis tetap tidak berhasil menguasai Aceh, dan begitu juga Aceh tidak berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Yang berhasil mengusir dari Malaka adalah VOC pada tahun 1641. Tujuan VOC mengusir Portugis. 1. Belanda ingin menguasai Malaka dari aspek politik dan ekonomi. 2. Belanda ingin memperluas akses seluas-luasnya bagi pengusaha-pengusaha asing untuk melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. 3. Belanda ingin membebaskan pulau-pulau yang potensi SDA dari negara-negara lain termasuk Portugis. Aceh mengalami 4 periode perang saat melawan VOC. Perang pertama pada tahun 1873 sampai 1874, dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Syah melawan Belanda yang dipimpin oleh Kohler dengan 3.000 serdadunya yang dapat dipatahkan. Perang Aceh kedua berlangsung pada tahun 1874 sampai 1880. Pasukan Belanda, dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten, berhasil menduduki Keraton Sultan dan dijadikan sebagai pusat pertahanan Belanda. Pada 31 Januari 1874, Jenderal Jan van Swieten mengumumkan bahwa seluruh Aceh menjadi bagian dari Kerajaan Belanda. Perang Aceh ketiga pada tahun 1881 sampai 1896.
perang dilanjutkan secara gerilya dan dikobarkan perang fisabilillah. Dalam perang gerilya ini, pasukan Aceh di bawah Teuku Umar bersama Panglima Polim dan Sultan. Namun, Teuku Umar gugur dalam perlawanan dan dilanjutkan oleh istrinya yaitu Cut Nyadin. Perang Aceh keempat pada tahun 1896 sampai 1901 adalah perang gerilya kelompok dan perorangan dengan perlawanan, penyerbuan, penghadangan, dan pembunuhan tanpa komando dari pusat pemerintahan kesultanan. Kesimpulan 1. Perlawanan yang terjadi pada abad ke-16 di berbagai daerah ditunjukkan kepada Portugis, Spanyol, dan Belanda. Kemudian perlawanan rakyat pada abad ke-17 dan 18 umumnya ditunjukkan kepada dominasi kongsi dagang VOC. 2. Perlawanan rakyat Indonesia dilatar belakangi karena tindakan monopoli, keserakahan, dan intervensi politik dengan divided impera dari pemerintahan kongsi dagang itu. Perlawanan rakyat Indonesia umumnya memang dapat dipatahkan oleh kekuatan musuh yang sering berlaku licik dan memiliki persenjataan yang lebih lengkap. Akibat dominasi pemerintah kongsi dagang dan kekalahan perlawanan rakyat berdampak sebagai besar kepulauan Indonesia dikuasai kekuasaan asing terutama VOC. Perilaku penjajah tidak sesuai dengan fitrah dan hak asasi manusia. Tokoh-tokoh yang terlibat: 1. Sultan Iskandar Muda. 2. Sultan Alauddin Riayat-Syah. 3. Sultan Ali Mukhayat-Syah. 4. Pangeran Nuku. 5. Sultan Hasanuddin. 6. Teuku Umar. 7. Cut Nyadin. 8. Cut Nyamutia. 9. Panglima Polim. Dan 10. Teuku Ditiro. Sekian presentasi dari kami. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.